mata ataupun mengutip mata penuh atau mencuri mata di pertandingan away. Contohnya berlawan. Luar biasa, Timnas Indonesia U17 berhasil mengalahkan Korea Selatan U17. Ini adalah jalan membuka asa untuk ke Piala Dunia U17. Karena juara grup dan runner up di grup ini akan mewakili Asia di kejuaraan Piala Dunia U17. Mudah-mudahan di sisa 2 pertandingan lainnya Indonesia mampu mengalahkan lawan-lawannya. Buat kamu yang ingin menonton live streamingnya pertandingan Timnas U17 Indonesia, silahkan di follow karena akan kita siarkan langsung setiap pertandingannya. Jangan lupa di follow untuk menyaksikan perjuangan Timnas U17 di Piala Asia U17 dan juga untuk memperjuangkan lolosnya Indonesia sebagai perwakilan Asia di Piala Dunia U17. Jangan lupa di follow agar kalian tidak ketinggalan live streamingnya di sini. Yang udah klik like, gua respect banget. Apalagi yang udah subscribe. Yang belum, mandi lumpur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat. Kita tetap masih semangat mendukung Timnas U17. Mudah-mudahan bisa lolos ke Piala Dunia teman-teman ya. Nah ini ada reaksi ya dari mantan pemain Timnas Malaysia. Coba kita baca teman-teman ya. Garuda makin mendunia, Harimau Malaya masih sibuk kejar ranking. Reaksi heboh Safi Sali dan fans Malaysia usai Garuda Muda kalahkan Korea Selatan. Reaksi Safi Sali usai Garuda Muda hajar Korea Selatan di Piala Asia U17 2025. Raja baru ASEAN tanda seru. Nah oke teman-teman ya, kita mau mereaction sebuah video dari Love Indonesia. Oke langsung saja kita sama-sama mendengarkan, nanti kita berikan komentar di akhir video. Ini bukan hanya membuka jalan lebar menuju Piala Dunia U17 2025, tetapi juga menciptakan gelombang besar di kawasan Asia Tenggara, terutama di Malaysia. Di tengah hasil mengecewakan 2 wakil ASEAN lainnya, Thailand yang dihajar Uzbekistan 1-4 dan Vietnam yang hanya mampu bermain imbang 1-1 dengan Australia, Indonesia justru tampil mencolok. Garuda Muda menunjukkan kualitas luar biasa dengan permainan disiplin dan determinasi tinggi menghadapi 2 kali juara Piala Asia U17. Namun, sorotan besar bukan hanya datang dari Indonesia sendiri. Media dan publik sepak bola Malaysia ikut ramai memperbincangkan keberhasilan ini, termasuk legenda Harimau Malaya, Saif Sail, yang memberikan komentar menohok terhadap kemunduran tim muda negaranya sendiri. Saif Sail, Indonesia sudah di level dunia, kita masih sibuk berandai-andai. Legenda sepak bola Malaysia, Saif Sail, dalam wawancara dengan saluran TV lokal, menyampaikan kekecewaannya yang mendalam terhadap perkembangan sepak bola muda Malaysia. Garuda Muda jelas-jelas sudah mendunia. Mereka bukan lagi lawan selevel dengan kita. Bahkan senior mereka pun kini jauh di atas Harimau Malaya. Fakta menyedihkan, kita bahkan tak lolos ke Piala Asia U17. Kita hanya jadi penonton, ujar Saif Sail dengan nada getir. Dulu kita selalu membanggakan tradisi, rivalitas dengan Indonesia. Tapi sekarang, kualitas, level permainan, bahkan ranking FIFA mereka, semua sudah jauh meninggalkan kita. Komentar Saif Sail ini segera viral di jagat maya Malaysia. Banyak fans Malaysia yang merasa terpukul dengan pernyataan lugas itu, namun tidak sedikit pula yang mengakui kebenaran Matteo Baker dan tim tanpa warisan yang hancurkan Korsel. Salah satu reaksi menarik datang dari komunitas sepak bola Malaysia di platform X, dulu Twitter. Seorang fans menulis, Indonesia cuma punya 1 pemain warisan, Matteo Baker, tapi bisa hancurkan Korea Selatan yang langganan Piala Dunia. Nah, Harimau Muda kita kemana? Hanya menonton dan berharap ranking FIFA mereka bisa kita kejar. Lucu. Komentar tersebut mendapat ribuan retweet dan menjadi bahan diskusi panas di berbagai forum olahraga Malaysia. Sebagian bahkan mulai mempertanyakan arah program pembinaan sepak bola usia muda di negaranya. Statistik dan realita yang mencolok. Kemenangan Indonesia atas Korea Selatan mempertegas posisi mereka sebagai tim yang kini berada di jalur elit Asia. Dalam ranking FIFA terbaru, timnas senior Indonesia menempati posisi ke-124, sementara Malaysia tertinggal di peringkat ke-126.
Di level U11, pencapaian lebih mencolok. Indonesia tampil di 2 edisi terakhir Piala Dunia U11, satu sebagai tuan rumah dan kini tengah bersiap lolos lagi lewat jalur kompetitif. Malaysia bahkan tak sanggup melangkah ke Piala Asia U11 2025. Statistik semakin mengerikan jika melihat progres pelatih Nova Arianto dan tim. Dalam 10 laga terakhir, Indonesia U11 mencatat 7 kemenangan, termasuk atas Jepang U11 dan Korea Selatan U11. Komentar pelatih Nova Arianto, kemenangan ini adalah cermin kemajuan Garuda Muda. Pelatih Timnas Indonesia U11 Nova Arianto memilih bersikap tenang usai kemenangan atas Korsel. Dalam sesi konferensi pers, ia menyampaikan, kemenangan ini adalah cermin kemajuan Garuda Muda. Tapi perjalanan masih panjang, jangan terlena. Fokus kita adalah lolos ke Piala Dunia U11 2025 dan melangkah sejauh mungkin di turnamen ini. Ketenangan Nova justru menambah kekaguman banyak pihak. Di Malaysia, sejumlah fans bahkan menyebut Nova sebagai pelatih yang seharusnya mereka miliki. Kita gagal berkaca, terlena dengan masa lalu. Di platform Facebook dan forum diskusi Malaysia seperti carry.com.my dan net, perbincangan soal prestasi Indonesia menjadi topik hangat. Banyak yang mulai mempertanyakan kredibilitas program jangka panjang Harimau Muda. Kita masih hidup dalam nostalgia. Indonesia sudah jauh berlari. Mereka punya proyek jangka panjang. Kita masih ribut soal naturalisasi dan konflik liga, tulis seorang fans Malaysia. Indonesia sendirian di jalur menang. Berikut hasil lengkap matchday 1 untuk negara-negara ASEAN di Piala Asia U17 2006. Thailand 1-4 Uzbekistan, Vietnam 1 Australia, Indonesia 1-0 Korea Selatan. Jadwal matchday kedua juga akan menjadi ujian berat. Thailand versus Arab Saudi, April, Vietnam versus Jepang, Indonesia versus Yaman. Jika Indonesia kembali menang atas Yaman, maka otomatis mereka akan mengunci tiket ke babak perempat final sekaligus mengamankan tempat di Piala Dunia U11 2025. Revolusi sepak bola Indonesia yang bikin iri, dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia menunjukkan perubahan drastis dalam pengelolaan sepak bola, baik dari segi infrastruktur, pembinaan usia dini, maupun konsistensi kebijakan federasi. Proyek Garuda Select naturalisasi pemain berdarah Indonesia di Eropa, kompetisi usia dini yang lebih tertata, serta konsistensi di timnas usia muda menjadi kunci sukses. Sementara Malaysia, meski sempat menjadi kiblat sepak bola ASEAN, kini stagnan. Klub-klub dilanda krisis keuangan, proyek Harimau Muda dibubarkan, dan regenerasi pemain berjalan lambat. Kemenangan Indonesia U11 atas Korea Selatan adalah lebih dari sekadar 3 poin. Ini adalah pesan nyata bahwa Garuda Muda kini sudah berada di level yang lebih tinggi, bukan hanya di ASEAN, tapi juga mulai diperhitungkan di Asia. Sementara Malaysia, dengan segala rivalitas yang dulu begitu sengit, kini harus mengakui keunggulan tetangga mereka. Kata-kata safe sale menjadi penegas yang pahit. Kita hanya penonton. Indonesia sudah biji panggung dunia. Ya oke Porobolo ya, itu adalah video yang cukup menarik ya dari channelnya Love Indonesia teman-teman ya. Nah kita itu sebagai pecinta bola dari Timnas Indonesia tentu saja sangat berharap nanti itu kita bisa lolos ke Piala Dunia teman-teman ya. Dan jangan lupa nanti malam ini juga ada pertandingannya teman-teman ya. Nah oke ya. Kita terlebih dahulu bacakan beberapa komentar teman-teman ya dari para fans bola Indonesia teman-teman ya. PSSI itu nggak peduli negara-negara mana mau kritik, mau hujat, mau kecewa. PSSI punya pemikiran dan rencana sendiri. Naturalisasi pun nggak peduli, yang jelas sesuai aturan FIFA. Sampai nanti pun yang di Spanyol, yang di Swedia, Jerman, keturunan Indonesia mau naturalisasi nggak masalah. Kenapa? Karena mereka bagian dari bangsa besar Indonesia, dan kalau nggak ada bangsa Indonesia mereka pun tidak ada. Itu bedanya. Maju terus Garuda. Syafie Sali adalah salah satu pundit sepak bola Malaysia yang cerdas dalam melihat masalah sepak bola di negaranya Malaysia. Lebih mau introspeksi diri daripada mencaci, menghujat, nyinyir kepada timnas negara lain. Semoga pemikiran Syafie Sali untuk memajukan sepak bola Malaysia bisa didengar para petinggi sepak bola Malaysia
dan bisa bersama-sama dengan timnas Indonesia maju ke level persaingan tertinggi di ASEAN dan dunia. Jika merasa puas hanya menjadi raja ASEAN, maka sulit maju ke level Asia dan dunia. Harus memiliki grand sign ya, yang bisa dioperasikan secara maksimal agar mencapai tujuan targetnya. Bangga banget sama Garuda Muda, semangat Pak Nova, maju terus, terbang tinggi Garuda Mudaku. Selama STY masih diikuti pelatih yang ada di timnas, saya yakin Indonesia akan sangar di kontes Pildun. Contohnya Nova Arianto, anak buah STY. Nah oke teman-teman ya, kita sama-sama berdoa mudah-mudahan timnas kita, timnas U17 itu mampu mengalahkan lawan-lawan yang nanti malam dan besoknya lagi ya, melawan Yaman. Kita bisa menang dan kita berdoa bersama mudah-mudahan timnas U17 kita itu bisa masuk ke Piala Dunia. Itu tentu saja kita harapkan semuanya ya, dari timnas kita itu mampu melaju semua ke Piala Dunia. Dan oke teman-teman ya, terima kasih telah mendukung channel ini. Mudah-mudahan teman-teman semuanya dimurahkan rezekinya oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat dukung timnas Indonesia kita, Garuda Muda siap mendunia dan libas para lawan-lawannya. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.